Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frankie Anelta, BP 20 11 00 007. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya tentang evaluasi dan implementasi tata kelola TI menggunakan COVID 2019 tentang studi kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Beberapa permasalahan sering terjadi yang menyebabkan penurunan kualitas tata kelola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga perlu dilakukannya audit tata kelola teknologi informasi. COVID 2019 merupakan kerangka kerja audit tata kelola teknologi informasi yang memberikan langkah-langkah dan praktik yang baik. Selanjutnya, introduction. Organisasi semakin bergantung pada teknologi informasi dan dapat secara efektif dan efisien mengintegrasikan sumber daya teknologi informasi dengan proses organisasi dan manajemen lainnya. Tata kelola teknologi informasi diadopsi secara luas oleh organisasi di Indonesia, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah organisasi pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan serta mengurusi beragam proses pencatatan sipil, khususnya di Kabupaten Tabanan. Tata kelola yang baik pada orientasi pelayanan berperan penting pada proses kinerja dinas untuk meningkatkan kemampuan proses pengolahan informasi serta pelayanan terhadap meningkatkan kinerja lembaga pemerintah secara transparansi serta akuntansi agar menuju good governance. Aspek-aspek seperti aktivitas dan akuntabilitas pada dapat ditingkatkan dengan adanya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintah. Evaluasi dan peningkatan tata kelola TI sangat penting karena mendukung organisasi untuk mengontrol apakah mereka membuat manajemen teknologi informasi yang efektif dan memastikan manfaat pengolahan risiko terkait. Audit tata kelola teknologi informasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja suatu instansi, meningkatkan pengolahan dan pendistribusian informasi, serta peningkatan layanan publik. Audit pada bidang tata kelola berguna untuk melakukan penilaian evaluasi pada organisasi, sehingga dapat diketahui tingkat kematangan pada tata nilai IT capability. IT capability menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai bisnis dan untuk memperoleh, menyebarkan, menggabungkan, dan mengonfigurasi ulang sumber daya TI untuk mendukung dan meningkatkan strategi bisnis dan proses bisnis. Dalam penilaiannya, menyebutkan bahwa ada 3 jenis framework evaluasi tata kelola TI, salah satunya COVID. COVID merupakan pedoman manajemen yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit dan Control Association, dan ITGI, yaitu Information Technology Governance Institute. COVID memberikan langkah-langkah umum serta praktik-praktik terbaik yang digunakan untuk membantu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam penelitian menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi pada framework COVID 2019 yang menggabungkan metode terbaru di evaluasi teknologi serta mencakup panduan baru dalam pengolahan data, serta terus memperbarui dengan topik spesifik yang difokuskan secara koheren seperti keamanan, risiko default, dan usaha kecil atau menengah. Penelitian mengenai audit tata kelola TI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan menggunakan framework COVID 2019 belum pernah
Penelitian mengenai audit tata kelola TI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan menggunakan framework COVID 2019 belum pernah dilakukannya sebelumnya. Maka dilakukan penelitian mengenai audit tata kelola TI yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas atau capability level pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diberikan saran perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola TI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Yang kedua, research method. Research method penelitian merupakan sebagian dari tahapan penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara teratur dan sistematis. Penelitian ini melalui 3 tahap penelitian yang terdiri dari tahapan evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019, pemberian rekomendasi berdasarkan COVID 2019, dan tahapan implementasi yang dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan melalui tahap sebelumnya. Gambar pertama merupakan tahapan penelitian yang disusun berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada COVID 2019. Gambar pertama merupakan alur dari tahap pelaksanaan penelitian audit untuk mengetahui tingkat kapabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang meliputi tahap observasi dan wawancara, studi literatur, identifikasi titik kritis melalui wawancara, identifikasi tujuan bisnis, identifikasi tujuan penyelarasan, proses pemilihan domain, penentuan tingkat kepentingan, penentuan tingkat kematangan, dan pemberian saran serta perbaikan. Ini berupa flowchart pembuatan rekomendasi ditampilkan pada gambar nomor 2. Gambar nomor 2 merupakan alur proses pembuatan rekomendasi dengan menggunakan framework COVID 2019. Panduan manajemen objektif menawarkan langkah-langkah peningkatan sebagai best practice yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai capability level pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mendalami metode audit menggunakan COVID 2019 dengan cara mempelajari terkait dengan COVID 2019. Pertama, IT capability. Capability merupakan istilah yang dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam merakit serta memanfaatkan resource IT yang dikombinasikan dengan resource perusahaan lainnya. Perusahaan yang mampu untuk merencanakan dan mengintegrasikan sumber daya TI mereka memiliki posisi yang lebih baik untuk memperoleh informasi pelanggan, berbagai pengetahuan, dan meningkatkan proses bisnis. Maka dari itu, perlu untuk mempersiapkan dan menilai IT capability di seluruh perusahaan dengan menggabungkan infrastruktur TI, keterampilan TI manusia, dan hal tak berwujud yang mendukung TI dengan sumber daya spesifik perusahaan lainnya untuk mencapai kinerja sumber daya teknologi informasi yang unggul. Untuk dapat IT capability terhadap kinerja perusahaan telah mendapat banyak perhatian positif, di mana perusahaan dengan capability teknologi informasi yang unggul cenderung mengungguli persaingannya. Beberapa penelitian berpendapat bahwa keunggulan kompetitif dari kemampuan TI adalah fungsi dari apakah perusahaan mengambil keuntungan penuh dari kemampuan teknologi yang ada. Untuk yang kedua, COVID 2019, yaitu panduan komprehensif dengan cakupan komprehensif sebagai kerangka kerja audit yang menerapkan langkah-langkah kerja pengolahan keselarasan teknologi informasi dengan proses bisnis yang ada sehingga dapat mendukung tata kelola. Tata kelola TI serta prinsip penggunaan langkah-langkah kinerja tata kelola yang digunakan pembangunan sistem tata kelola untuk organisasi. COVID 2019 memiliki 6 prinsip. Yang pertama, setiap perusahaan memerlukan sistem tata kelola guna agar kebutuhan stakeholder dipenuhi dan diperoleh nilai penggunaan TI. Yang kedua, sistem tata kelola teknologi informasi perusahaan dibangun dari sejumlah komponen yang dapat dari
berbagai jenis dan bekerja bersama secara holistik. Yang ketiga, sistem tata kelola harus dapat menerapkan sistem bahwa setiap kali desing faktor berubah, misalnya perubahan dalam strategi atau teknologi. Yang keempat, sistem tata kelola harus dapat membedakan dua aspek berbeda antara aspek tata kelola serta aspek kegiatan dan struktur dari manajemen. Dan kelima, sistem tata kelola harus dapat menyesuaikan kebutuhan dari organisasi dengan padat mempergunakan serangkaian dari desik faktor sebagai parameter untuk menyesuaikan komponen sistem tata kelola. Yang keenam, sistem tata kelola harus mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Yaitu yang keempat, result dan decision. Result dan decision menjelaskan hasil dari penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang meliputi identifikasi titik kritis. Ya, untuk 4.1-nya identifikasi titik kritis. Tahap pertama pada penelitian ini adalah identifikasi titik kritis diperoleh dari hasil wawancara dan brainstorming pada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Selain itu, kritis juga diperoleh dari perspektif masyarakat yang sering memanfaatkan layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Ini hasil identifikasi titik kritis pada Descapil Tabanan, yaitu berupa masyarakat, pihak dinas, dan seterusnya. Untuk 4.2-nya, tahap identifikasi tujuan bisnis dilakukan dengan matching titik kritis yang telah diperoleh dengan tujuan bisnis yang terdaftar atau translator, tolong pakai listed ya. Pada panduan COVID 2019, itulah dari kata-kata dari pihak-pihak dinas tersebut. Untuk tabel identifikasi tujuan bisnis pada Discapil Tabanan yang berupa 8. Yang pertama yaitu ada belum optimalnya pelayanan tahap masyarakat dalam hal pengurusan. Yang kedua, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat terkait alur penyelenggaraan administrasi. Yang ketiga, kurangnya ketelitian petugas dalam pengoperasian perangkat komputer sehingga sering terjadinya kesalahan. Dan keempat, belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat secara online. Dan kelima, sistem yang dapat melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan secara online. Dan keenam, pada saat proses administrasi. Yang ketujuh, keterbatasan kualitas pegawai yang dapat mengoperasionalkan komputer dan dengan teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi. Dan yang terakhir, 8, pembaharuan informasi pada website sebagai media informasi digital tergolong cukup lambat. Untuk tim 4.3 yaitu identifikasi tujuan penyelarasan. Untuk tahap identifikasi tujuan penyelarasan dilakukan dengan matching tujuan bisnis yang telah diperoleh dengan tujuan penyelarasan yang terdaftar pada panduan COVID 2019. Untuk 4.4-nya yaitu identifikasi proses teknologi informasi. Dilakukan setelah tujuannya penyelarasan diperoleh. Pada tahap ini dilakukan dengan matching antara titik kritis yang teridentifikasi dengan domain proses teknologi informasi pada panduan COVID 2019. Untuk 4.5-nya yaitu penentuan tingkat kepentingan. Tahap penentuan tingkat kepentingan dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi pernyataan terkait titik kritis dan berdasarkan pada domain proses teknologi informasi telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Kuesioner diberikan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 8 responden. Kuesioner kepentingan dibuat dengan skala Likert yang terdiri dari sangat tidak penting. Yang pertama yaitu ada
APO07, ya proses teknologi informasinya mengolah sumber daya manusia. Untuk titik kritisnya belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, APO11 mengelola kualitas, yaitu proses TI-nya. Untuk titik kritisnya belum optimalnya sistem layanan pengaduan masyarakat secara online. Dan yang ketiga, BAI03 untuk proses teknologi informasinya mengelola solusi identifikasi dan pembangunan. Untuk titik kritisnya belum tersedia sistem pelayanan administrasi. Yang keempat, APO08, yaitu proses TI-nya mengolah hubungan. Untuk titik kritis, pemohon masih kurang membawa data pendukung yang lengkap sehingga terjadi penundaan pelayanan. Untuk yang kelima, BAI08, yaitu proses teknologi informasinya mengolah pengetahuan. Untuk titik kritis, keterbatasan kuantitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mampu operasionalkan piranti teknologi informasi sistem administrasi kependudukan pada Diskupcapil Kabupaten Tabanan. Untuk 4.6-nya yaitu penentuan capability level, digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Yaitu ada beberapa tabel yang dijelaskan seperti yang di atas, itu sampai di 5. Untuk saya akan melanjutkan untuk 4.7-nya, yaitu rekomendasi. Pemberian rekomendasi dilakukan mengikuti tahapan yang digambarkan pada gambar 2, yaitu rekomendasi diberikan berdasarkan nilai sapability dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan saat ini. Untuk 4.8-nya yaitu implementasi. Implementasi rekomendasi perbaikan yang dilakukan difokuskan dalam peningkatan proses domain yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi terhadap nilai assurance capability domain pada organisasi yang pada hal ini adalah Diskupcapil Tabanan. Untuk gambar yang keempat merupakan tim Sigdul yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi kegiatan dibagi menjadi 4 minggu, meliputi minggu pertama yaitu melakukan update bio pada Facebook dan Instagram serta melakukan pendampingan dalam pembuatan video. Minggu kedua yaitu melakukan pembuatan video YouTube serta memposting pamflet pada sosial media. Baiklah, itulah hasil dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.